Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ita Julianti dengan NIM 221340088 dari BKI 6C. Sebelumnya ini adalah materi terakhir kita. Jadi sebelum kita mulai ke materi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video saya. Jadi materi minggu ini yaitu tentang jenis-jenis ice breaking. Di sini ada definisinya, tujuannya, manfaat, dan lain sebagainya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang definisi public speaking. Definisi public speaking ini adalah suatu kegiatan yang bisa memecahkan kebosanan serta membangun suasana yang menyenangkan dan kembali menjadi kondusif. Di sini udah jelas banget ya, public speaking ini tuh untuk memecahkan kebosanan. Jadi misal kalian lagi presentasi atau mungkin kalian lagi mengisi suatu acara dan mungkin kayak audiens kalian tidak fokus, jadi kayak mereka sedikit bosan, kalian udah bisa mulai melakukan ice breaking ini teman-teman. Selanjutnya yaitu tujuan. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu memecahkan dan mencairkan suasana yang kaku seperti es agar menjadi lebih nyaman dan mengalir dan santai. Ini masuk ya ke definisi tadi. Jadi kayak dia tuh untuk memecahkan atau mencairkan suasana di dalam ruangan itu. Jadi kayak misal tadinya awkward banget, kan bisa melakukan ice breaking untuk bisa lebih nyaman dan santai gitu. Terus juga yang kedua yaitu untuk menciptakan kondisi yang sejajar atau serta sesama peserta pelatihan. Jadi kayak ini untuk menciptakan kondisi yang sejajar kayak antara sesama peserta sama si pengisi acaranya ini gitu. Yang terakhir yaitu menghilangkan gap atau kesenjangan batas antara peserta sehingga tidak ada perbedaan, sehingga muncul persamaan dan kesempatan untuk maju. Jadi sama ya kayak ini tuh untuk menghilangkan gap atau kesenjangan antara peserta dan pematerinya itu. Selanjutnya yaitu manfaat ice breaking. Di sini ada menurut Kusumo 2014. Ini banyak banget manfaat. Yang pertama yaitu mengarahkan otak agar berada pada kondisi gelombang alfa. Jadi kondisi gelombang alfa itu sendiri kan untuk kondisi otak kita relax dan santai. Jadi kayak misal gak fokus kepada acara itu bisa kita melakukan ice breaking agar mereka kembali fokus kepada acara tersebut. Selanjutnya yaitu membangun kembali suasana agar santai dan menyenangkan. Dengan ice breaking ini bisa membangun suasana kembali nyaman, santai gitu. Terus selanjutnya yaitu menjaga stabilitas kondisi fisik dan psikis. Terus mengunggah semangat dan motivasi peserta. Jadi misal udah bosen banget, kalian bisa melakukan ice breaking karena itu bisa mengunggah semangat peserta audiens yang ada di acara tersebut gitu. Terus meningkatkan motivasi belajar peserta agar tercapai tujuan pembelajaran. Jadi dengan ice breaking ini bisa meningkatkan motivasi belajar peserta agar dia bisa mencapai tujuan pembelajarannya itu. Terus selanjutnya yaitu menciptakan suasana nyaman bagi peserta dan pengajar. Jadi ya tadi dengan ice breaking ini bisa menciptakan suasana nyaman antara peserta dan pengajarnya itu. Terus mengarahkan pendengar agar tetap fokus terhadap materi. Jadi dengan ice breaking ini diharapkan setelah melakukan ice breaking peserta ini kembali fokus kepada materi yang disampaikan oleh pemateri atau pengajar. Selanjutnya itu menciptakan rasa pendekatan antara pembicara dengan pendengar. Itu tadi ini bisa membangun koreksi antara si pendengar dan pembicara itu. Terus selanjutnya yaitu membantu pendengar menjadi lebih cepat dan mudah dalam menyerap materi yang disampaikan oleh si pematerinya itu. Jadi kayak diharapkan setelah melakukan public speaking mereka kembali fokus dan mereka bisa menyerap materi yang disampaikan oleh pematerinya itu atau pengajarnya itu. Terusnya yaitu memecahkan kebuntuan atau kekakuan kondisi acara. Misal kayak acaranya ini benar-benar awkward banget, terus kadang kalian pemateri itu kadang suka lupa kan apalagi ya ini yang harus dibahas. Jadi kalian bisa menambahkan ice breaking di sela-sela materi kalian yang kalian lupa apa yang harus dibawakan lagi. Dan yang terakhir yaitu membantu relaksasi otot. Jadi kayak udah tegang banget, dengan ice breaking dia membantu merelaksasikannya.
yaitu jenis-jenis ice breaking. Yang pertama yaitu jenis yel-yel. Jenis yel-yel ini mungkin kayak kalau misalkan kalian tahu pramuka kan kadang suka ada yel-yel, jadi itu salah satu termasuk jenis ice breaking yang bisa kalian lakukan. Terus juga ada tepuk tangan gitu, terus ada menyanyi, terus ada gerak anggota badan atau mungkin gerak anggota lagu. Ini banyak banget ya jenis-jenisnya, bisa kalian modifikasikan seperti apa ice breaking yang mau kalian lakukan. Di sini juga ada prinsip ini. Yang pertama itu efektivitas, motivasi, schizofrenizen, tidak berlebihan, tepat situasi, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung unsur sara. Jadi prinsip ice breaking ini tuh kayak tadi, kayak misal mereka nggak berlebihan, terus tepat situasinya, kayak situasi saat kita memberikan ice breaking itu tepat gitu teman-teman. Terus juga tidak mengandung unsur pornografi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan ice breaking. Yang pertama yaitu membuat waktu panjang terasa cepat. Jadi di sini tuh dengan ice breaking kita tidak akan merasa waktu itu tuh panjang banget. Jadi kayak kita merasa waktu itu cepat banget gitu. Jadi kayak akan mengalir saja gitu. Selanjutnya membawa dampak menyenangkan dalam pembelajaran. Nah, tadi dengan ice breaking ini pastinya bisa berdampak kepada peserta didik atau audiens, dampak menyenangkan dalam belajar mereka. Mereka kembali fokus, mereka kembali semangat melakukan pembelajaran yang dikasih oleh pelajarnya itu atau mungkin pematerinya itu. Terus selanjutnya itu membuat suasana kompak atau menyatu. Jadi kayak misal tadinya udah nggak fokus banget, kayak udah nggak kompak satu sama lain, udah nggak saling mendengarkan, diharapkan dengan melakukan ice breaking ini mereka bisa kembali fokus, bisa kembali kompak gitu untuk menyelesaikan pembelajarannya itu. Terus yang terakhir itu kejenuhan yang dialami siswa cepat segera diatasi. Jadi kayak misal seorang siswanya itu bosan banget, jadi bisa langsung diatasi dengan ice breaking ini. Itu kelebihannya ya teman-teman. Selanjutnya ada kekurangannya itu. Yang pertama itu cenderung rame di dalam ruangan. Ya pastinya dengan ice breaking akan terasa lebih rame banget ya, kayak dengan menggunakan berbagai macam ice breaking kayak yang tadi yel-yel, tepuk tangan, menyanyi dan lain sebagainya, itu bakalan bikin suasana ramai sekali di dalam ruangan tersebut. Terus juga ada ice breaking yang berlebihan dapat mengaburkan tujuan pembelajaran. Makanya tadi di prinsip itu ada kenapa nggak boleh berlebihan, karena emang yang berlebihan itu nggak baik ya. Terus selanjutnya ada ice breaking yang dadakan dapat membingungkan dan mempengaruhi fokus pengajar. Jadi emang kayak tadi juga di prinsip juga ada kan, harus tepat situasi. Jadi kayak emang nggak yang tiba-tiba kalian mengasih ice breaking gitu. Jadi kayak harus tepat situasinya itu gitu. Oke, jadi cukup sekian untuk materi kali ini, dan ini tuh video terakhir kita. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.